Ya, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, untuk cerita kali ini saya persembahkan kembali ya teman-teman, cerita dari Tito yang memang masih kelihatan sepi ya untuk penayangannya. Tapi karena saya rasa ceritanya masih panjang, saya akan terus menguploadnya ya. Dan mungkin untuk besok saya akan mengupload ceritanya Bona teman-teman. Jadi simak terus ya. Tito hanya bisa memperhatikan dan mendengarkan cerita dari Bu Aini dengan perasaan tak menentu. Wajah cantik wanita yang duduk di sampingnya sudah dibasahi air mata. Bu Aini masih tenggelam dalam duka nestapa. Ia tertunduk menghayati apa yang sudah begitu lama dilaluinya. Tito melihat foto yang ada di tangannya. Pikiran kosongnya tak mampu mewakilkan apapun dari benda yang dipegang. Pandangannya pun tertuju ke kotak yang ada di pangkuan Bu Aini. Kini Tito baru menyadari betapa berartinya isi kotak tersebut. Puing-puing masa lalunya masih tersimpan baik di sana. Sepotong bait kenangan yang sempat dimilikinya semasa hidupnya ternyata punya bagian yang begitu memilukan. Bu Aini kemudian menatap Tito, menangis, namun tetap tersenyum lembut padanya. Diusapnya kepalanya perlahan. Sorot mata sedihnya mengisyaratkan kalau Bu Aini masih menyimpan sesuatu. Tito masih memperhatikannya. Sesekali dia melihat ke arah yang lain, tak sanggup terlalu lama menatap wajah sedih Bu Aini. Tito terdiam dan menanti. Di ruangan sunyi yang sudah dipenuhi haru akan peliknya masa lalu. Lalu Bu Aini pun kembali menatap ke depan, agak tertunduk, merenungkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan akhirnya Bu Aini pun melanjutkan ceritanya kepada Tito. Waktu pengambilan ijazah, Bu Aini juga nggak lihat bapaknya Tito. Tapi kalaupun Bu Aini ketemu dia waktu itu, Bu Aini juga nggak mau ngomong sama dia. Hati Bu Aini rasanya masih sakit. Tito memandangi Bu Aini dalam-dalam. Dia seakan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Bu Aini tak menoleh ke arah Tito. Ia hanya mengangguk pelan. Memang Bu Aini nggak bisa berlama-lama jauh dari bapaknya Tito. Bu Aini sangat kangen sama dia, ujarnya Bu Aini dengan nada lemah kepada Tito. Dan setelah beberapa minggu setelah pembagian ijazah tersebut, Bu Aini coba datangi rumah bapaknya Tito. Tapi apa yang dibilang bapaknya Tito waktu di perpisahan sekolah itu memang benar. Kata neneknya, dia udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Tapi waktu Bu Aini tanya,
Neneknya malah kelihatan gak suka sama Bu Aini. Dia gak mau kasih tahu di mana bapaknya Tito tinggal waktu itu. Tapi saat itu Bu Aini gak mau nyerah begitu saja. Bu Aini mencoba mencari alamat bapaknya Tito. Dia pun tanya ke teman-teman yang dulu dekat sama dia. Dan untungnya waktu itu Bu Aini dapat alamatnya dari Randy, salah satu teman baik bapaknya Tito waktu itu. Tapi sayangnya Randy nggak tahu alamat lengkapnya. Dia cuma tahu nama desanya dan di daerah mana. Tapi buat Bu Aini itu udah lebih dari cukup. Dan disitulah Bu Aini mulai coba nyariin keberadaan bapaknya Tito. Tito termenung, entah mengapa tiba-tiba saja dia teringat dengan bapaknya. Wajahnya muncul di dalam pikirannya. Tito sungguh tak menyangka, ternyata pria itu punya hubungan yang sejauh ini dengan Bu Aini. Bu Aini bahkan rela mengejarnya kemanapun demi mendapatkan cintanya lagi. Apakah ini semua fakta? Fakta dari mulut Bu Aini ini justru terdengar begitu mustahil. Waktu itu Bu Aini benar-benar berusaha. Sudah tanya sana sini, banyak banget orang yang bilang gak tahu. Padahal udah hampir seharian Bu Aini keliling di kampung itu. Tapi akhirnya Bu Aini bersyukur. Waktu itu dia ketemu sama orang yang ternyata kenal sama Pak Bimo, kakeknya Tito. Dia juga bersedia mengantar Bu Aini ke tempat tujuan. Dan Bu Aini saat itu senang banget. Suasana lenggang beberapa saat. Bu Aini tiba-tiba tampak melamun. Wajah sembabnya terlihat kosong. Tito masih terdiam dan menunggu. Bu Aini seperti sedang memikirkan sesuatu. Tapi waktu Bu Aini ketuk pintu rumahnya, ternyata yang ngebukain pintu itu Pak Bimo, kakeknya Tito. Dan dia bilang sama bapaknya Tito nggak ada di rumah. Waktu itu Bu Aini tanya, tapi entah kenapa kakeknya Tito juga nggak suka lihat Bu Aini. Dan dia malah bilang, jangan pernah lagi ganggu kehidupan anak saya. Tito cuma tercenung melihat Bu Aini yang menangis pilu. Ia menangkupkan kedua tangannya, menutupi matanya yang berlinang air mata. Kesedihannya benar-benar bisa dirasakan oleh Tito. Lalu Bu Aini menatap Tito. Air matanya meleleh deras di pipinya. Ada sedikit senyuman dari bibirnya yang mengatup rapat karena menahan haru. Bu Aini mengangguk lemah. Senyumnya semakin lebar dan air matanya semakin membanjir. Dipeluknya lagi Tito untuk kedua kalinya. Dibiarkan Bu Aini menikmati tangis dan alur emosi di dalam hatinya hingga dia benar-benar merasa tenang. Sejumlah pikiran terlintas di benak Tito. Mengapa wanita-wanita yang disayangi dalam hidupnya selalu saja begini? Ibu, Kak Dina, Bu Aini. Kenapa mereka bertiga harus mendapatkan pengalaman yang demikian pahitnya? Inikah kenyataan? Inikah takdir? Tito tak bisa melakukan apapun untuk mereka bertiga. Tito juga belum bisa menjadi apapun. Tito ini hanya anak-anak. Rasa cintanya yang sangat tipis ini belumlah cukup untuk mengobati
apa yang mereka rasakan. Namun dirinya ini selalu saja menjadi orang yang membuka luka lama mereka. Apakah kehidupan orang dewasa memang seperti ini? Mereka selalu penuh akan beban. Akankah Tito merasakannya juga suatu hari nanti? Tito hanya bisa mengharapkan yang terbaik. Damai, itulah yang Tito rasakan ketika berada di dalam pelukan seorang Bunda Aini, ibu keduanya. Entah mengapa di balik rasa hormatnya padanya selama ini tersimpan sesuatu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tito begitu ingin memiliki dirinya, dan Tito juga ingin dimiliki olehnya. Apakah ini salah satu perwujudan cinta monyet itu? Tito menatap matanya dalam-dalam, tak menjawab. Bu Aini memang wanita yang baik. Ketulusan hatinya selalu saja membuatnya seperti merasakan limpahan berkah. Tito tak tahu apa yang dirasakan Bu Aini selama ini. Tapi tanpa dikatakannya pun, Tito sudah menganggapnya seperti ibunya sendiri. Udah sekian lama Bu Aini berusaha, tapi Bu Aini tetap nggak bisa sedikit pun menghilangkan ingatannya terhadap ayahnya Tito. Setiap kali Bu Aini lihat piano kecil ini, Bu Aini selalu teringat lagi ke masa lalu. Bukan rasa rindu yang datang, tapi juga rasa sakit hati. Mata Tito kembali memandangi foto yang dipegangnya. Dia tercenung, menyelami pikirannya. Sosok lelaki di dalam foto ini benar-benar sudah membuat semua orang yang di sekitarnya terpuruk. Dia sudah menyakiti hati ibunya dan Bu Aini. Kesalahannya sangatlah besar. Pantaskah dikatakan kepada Bu Aini bahwa ternyata lelaki bujaknya itu sedang berada di rumahnya sekarang? Pantaskah dijawab segala penantiannya selama ini terhadap orang yang dicintainya itu? Dia rasa tidak, sama sekali tidak. Bapaknya Tito sudah menghancurkan cinta Bu Aini. Tak mungkin dia mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Jika dia mengatakannya, dia bisa pastikan kalau Bu Aini akan pergi menemui bapaknya ke sana. Dan itu malah akan semakin membuka luka lama Bu Aini. Tito tak akan membiarkan Bu Aini tenggelam lagi ke masa lalunya yang kelam itu. Terlebih lagi yang dirasakan sekarang adalah Bu Aini sudah cenderung mampu menekan apa yang dirasakannya dengan menjalani kehidupannya sendiri. Jadi biarlah segalanya berjalan seperti ini. Bu Aini tersenyum lebih lebar. Dia menghela nafas beratnya sambil menyeka pipinya yang basah dengan tangannya. Dialihkannya lagi pandangannya dari Tito, mencoba menggali pikirannya untuk mengumpulkan ceritanya lagi. Ada sekitar 3 tahun, Bu Aini nggak ngelakuin apa-apa. Bu Aini nggak punya niat untuk kuliah atau apapun waktu itu. Bu Aini masih bingung mau ngapain. Sampai akhirnya Bu Aini dijodohkan sama seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut adalah ayahnya Rama.
Tito diam saja memperhatikan wajah Bu Aini yang tampak berubah, menunjukkan adanya kegetiran dalam ceritanya. Di sisi lain, benak Tito sudah dapat menggali lika-liku ceritanya. Sebenarnya Bu Aini menolak waktu dijodohin sama dia, tapi Bu Aini nggak punya daya ngelawan ayahnya. Ayahnya Bu Aini udah terlanjur kepincut sama status ayahnya Rama waktu itu yang terbilang mapan. Padahal ayahnya Rama umurnya terpaut jauh sama Bu Aini waktu itu. Bu Aini masih 20 tahun, sedangkan dia udah 37 tahun. Mendengar usia calon suami Bu Aini lebih tua darinya, Tito pun terkejut waktu mendengar ceritanya itu. Tapi walaupun ayahnya Rama udah 37 tahun, dia masih lajang waktu itu. Mungkin karena dia terlalu sibuk merintis karirnya. Dia punya jabatan asisten kepala di sebuah perkebunan. Bu Aini kembali terdiam, bermenung, pandangannya lurus ke depan. Tampaknya ada bagian yang sulit di dalam ceritanya. Ia pun menghela nafas panjang. Sehari sebelum ayahnya Rama bermaksud datang ke rumah Bu Aini buat acara lamaran, Bu Aini waktu itu pergi diam-diam. Dia datang ke kampungnya Tito buat ketemu sama bapaknya Tito. Bu Aini masih berharap kalau dia bisa bertemu dengan bapaknya Tito. Padahal udah sekian tahun Bu Aini nggak tahu apapun tentang kabarnya. Bu Aini nggak tahu apa yang ada di pikirannya waktu itu. Perasaannya pun nggak menentu. Tapi lagi-lagi Bu Aini nggak bisa ketemu sama bapaknya Tito. Waktu itu kejadiannya malah lebih parah dari sebelumnya. Waktu Bu Aini ketuk pintu rumahnya, dia kaget banget karena keluar dari rumahnya bukan bapaknya Tito ataupun kakeknya Tito, tapi orang lain. Dia bilang kalau rumah itu udah dijual dan keluarga bapaknya Tito udah nggak tinggal di situ lagi. Di situ Bu Aini sudah nggak punya harapan lagi. Perasaan Bu Aini sudah hancur menghadapi kenyataan bahwa bapaknya Tito udah nggak akan pernah lagi bisa dia temui. Segalanya sudah berakhir buat Bu Aini. Tapi walaupun begitu, Bu Aini tetap coba mengikhlaskan. Mungkin jalan hidup Bu Aini memang nggak ditakdirkan seperti yang dia bayangin. Tito kembali menatap foto yang dipegang, sebuah tatapan kosong, senyuman yang terukir dari dua wajah yang ada di dalam foto itu begitu tulus. Namun sayang, ternyata apa yang terjadi di akhir riwayat ketulusan itu malah melenceng jauh dari dugaan. Ya teman-teman, untuk cuplikan cerita itu mungkin saya cukup akhiri sampai di sini ya. Kalau ingin jelasnya silakan tonton ceritanya sampai selesai. Maka dari itu saya mau undur diri di proses memberikan penjelasan kali ini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.